Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Walaupun banyak kegiatan Pak ya. Karena emang akhir-akhir ini ya bulan biasa. November. Ya betul. Di akhir pendampingan ini, alhamdulillah Mas Bagus masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah semoga sehat lahir batinnya Pak. Iya, sampai wisuda lah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Gimana kegiatan setelah Lokakarya kemarin, Pak Bagus? Ya, alhamdulillah kegiatan Lokakarya kemarin sungguh sangat luar biasa ya Pak ya, di mana saya sebagai CGP merefleksikan semua kegiatan yang ada pada pendidikan guru penggerak, terutama mulai dari modul 1 sampai dengan modul 3 penerapan aksi nyata. Dan kemarin pada pertemuan Lokakarya 8 kita berusaha untuk menggali potensi diri terkait dengan kompetensi guru penggerak seperti itu, dan alhamdulillah beberapa kompetensi sudah saya terapkan dalam aktivitas saya sebagai seorang guru seperti itu, terutama dalam saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Selain itu saya juga merencanakan aksi rencana kerja seperti itu, rencana kerja ke depan, program-program yang nanti akan diusung di sekolah saya atau bahkan di komunitas praktisi itu memang sudah saya rencanakan jauh-jauh hari gitu, karena memang kemarin pada Lokakarya 8 itu diberikan format seperti itu untuk ke depan bagaimana untuk melaksanakan rencana aksi setelah kegiatan pendidikan guru penggerak selesai. Pak Bagus sudah mensosialisasi rencana kerja? Ya, sudah ya? Alhamdulillah untuk rencana kerja sudah saya sosialisasikan kepada teman-teman, dan mereka itu sangat antusias sekali karena dari kegiatan yang sudah saya rencanakan ke depan terkait dengan program untuk sekolah dan program yang berdampak pada murid, dan alhamdulillah responnya bagus. Ya, responnya bagus. Masukan dari rekan sejawat ataupun warga sekolah bagaimana tentang sosialisasi rencana kerja Pak Bagus? Iya, kemarin saya tertarik gitu ya dengan beberapa, setelah saya memberikan sosialisasi seperti itu sama teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa setelah program dilaksanakan jangan lupa selalu dievaluasi seperti itu, karena memang berhasilnya sebuah program seperti itu pasti ada tingkat refleksi kita sendiri untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan. Kemarin juga ada masukan untuk bisa memanajemen waktu tentunya kayak gitu, biar apa yang sudah saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, tentunya tidak bertabrakan dengan kegiatan yang lain seperti itu. Berarti benar-benar manajemen waktu utama ya Pak? Iya, itu sangat utama menurut saya Pak, itu komponennya. Bagaimana membagi waktu, Iya. apalagi kegiatan padat. Full padat sekali Pak, luar biasa. Terus pengalaman Bapak selama pendampingan di dalam guru penggerak itu apa yang Bapak rasakan? Ya, selama pendampingan, dan saya bersyukur sekali sudah sampai di tahap akhir yang akhirnya banyak sekali perubahan. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak sampai sekarang saya akan menjadi gitu Pak, karena masih calon seperti itu, banyak sekali saya sangat, selain bersyukur, saya senang ya, saya sangat gembira lah, intinya saya bahagia sekali karena bisa menjadi bagian guru penggerak ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Bambang selaku pendamping saya, tentunya dengan sabar selalu memberikan saya masukan, selalu memberikan saya motivasi, sehingga sampai di titik ini itu tidak mudah seperti itu, dan tentunya saya sangat terkesan sekali dengan Pak Bambang gitu, yang tentunya masih awet muda seperti itu ya, pikirannya masih pikirannya masih awet muda, terus semangatnya luar biasa, itu membuat diri saya ini kadang ya malu gitu. Pak Bambang aja semangat sebagai pendamping saya, apalagi saya harus lebih semangat lagi, dan tentunya saya terima kasih juga kepada Pak Bambang arahan-arahan yang selama ini diberikan sampai akhirnya di PI 8 itu sungguh luar biasa. Kendala, tantangan yang diberikan solusi oleh Pak Bambang itu sangat bermanfaat untuk saya, tentunya untuk memperbaiki apa yang sudah saya rencanakan pada kegiatan di pendidikan guru penggerak. Apa yang perlu diperbaiki dalam pendampingan ini Pak?
Ya, untuk pendampingan adalah terkait komunikasi gitu. Karena saya sadar sendiri karena memang saya kurang intens berkomunikasi dengan Pak Bambang seperti itu. Kadang komunikasinya itu kalau lagi butuh talk itu gitu. Saya ingin komunikasinya berlanjut seperti itu, dan tentunya terkait dengan manajemen waktu saya sendiri gitu. Kadang ketika ada PI gitu sudah yang lagi riwih-riwihnya atau gimana gitu. Kadang yang perlu diperbaiki itu seperti itu. Jadi hanya komunikasi lah saya seperti itu. Ya, nanti kan ada di Lokakarya yang nanti 9 ya Pak? Iya. Nanti kan ada apa namanya sejenis kayak alumni, nanti kan dibentuk. Jadi nanti komunikasi itu berjalan untuk apa yang menjadi apa namanya keinginan atau inovasi-inovasi itu kita kan nanti akan membentuk seperti itu. Sehingga jalannya komunikasi itu insya Allah tidak hanya pendampingan selesai gitu ya, tapi masih berjalan untuk inovasi ke depan. Amin. Terus bagaimana tentang komunitas belajar yang bagus? Ya. Alhamdulillah komunitas belajar yang saya bentuk di sini seperti itu ya Pak, karena memang program-programnya luar biasa. Saya juga sempat menyampaikan ke teman-teman semuanya, kebetulan guru saya, teman rekan sejawat saya itu ada yang menjadi guru penggerak angkatan 8, dan beliau juga pasti nantinya akan lebih baik lagi dari saya ya untuk mengelola komunitas belajar yang sudah ada di sini. Karena banyak sekali manfaat dari komunitas yang berpraktisi ini yang sudah saya buat, terutama bagaimana memecahkan permasalahan sehari-hari, terutama terkait dengan pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Berarti komunitas belajar berjalan. Ya, komunitas berjalan, insya Allah saya akan tinjau kembali, kita buat programnya lagi. Strategi pembelajarannya. Ya, setelah kita di pembelajarannya yang tentunya akan saya kemas dengan baik itu adalah saya ingin mendatangkan narasumber Pak suatu saat karena selama ini prakteknya memang narasumbernya saya sendiri kayak gitu, karena mengingat ada beberapa memang yang pendanaan itulah Pak, intinya itulah. Kadang kita terkendala di situ seperti itu. Jadi memang selama ini narasumber masih dari saya sendiri, karena memang dari komunitas praktisi ini sendiri saya sesuaikan dengan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini untuk selanjutnya menjadi sebuah solusi dari permasalahan guru di kelas seperti itu. Dan suatu saat strategi saya yaitu tadi, saya ingin mendatangkan narasumber, terus kita belajar bersama, kita saling kolaborasi sehingga guru akan mendapatkan wawasan baru gitu seperti itu. Perlu dukungan nggak dalam komunitas praktis ini? Sangat perlu. Pertama dukungan dari yang berkepentingan di sini ya kepala sekolah terutama gitu. Terus untuk dukungan yang lain dari komputer, terus dari pengawas sekolah mungkin mengetahui seperti itu, dan tentunya dukungan dari komunitas yang ada di sekolah, guru, terus penjaga sekolah itu, murid, wali murid itu juga sangat berperan. Jadi mereka ini sangat berperan dalam mendukung kesuksesan adanya komunitas praktisi gitu. Karena memang kegiatan di dalamnya itu bukan lingkup hanya guru kepala sekolah, tapi memang kita kolaborasikan suatu saat ke depan itu dengan orang tua, wali murid gitu. Kita undang mereka untuk mungkin ada kegiatan yang lain gitu yang hubungannya dengan komunitas itu sendiri. Tadi saya melihat Bapak sudah melaksanakan program berdiferensiasi tadi ya? Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya lihat antusias anak luar biasa. Luar biasa gitu. Menurut Bapak itu pembelajaran yang berdiferensiasi tadi apa manfaat yang paling terbesar buat Bapak? Ya, oke. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya sudah pernah saya terapkan sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Cuma memang saya tidak tahu konsepnya dan konsepnya salah kayak gitu. Tapi secara penerapannya sudah mendekati seperti itu. Nah, dan ini yang namanya manfaat. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Terutama bagaimana saya mengelola pembelajaran berdiferensiasi di kelas.
pembelajaran ini sungguh sangat bermanfaat karena memfasilitasi, mewadahi anak dengan minat mereka masing-masing seperti itu Pak. Dan dari situ saya juga bisa menetapkan, mendiagnosa anak, oh ternyata ini masuknya mungkin ke audio, kayak ini mungkin ke visualnya, ini ke kinestetik seperti itu. Manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi. Ketika saya mengasih tugas pun saya memberikannya sesuai dengan minat mereka seperti itu. Saya ambil contoh tadi ketika pembelajaran kebetulan alat gerak gitu kan. Mungkin alat gerak itu tadi ada yang audio, mereka suruh nyanyi seperti itu, terus yang visual, terus mereka mungkin melihat tayangan video, terus yang kinestetik saya berikan project untuk membuat wayang boneka itu, wayang boneka yang bisa bergerak gitu. Dan itu yang dibuat mereka itu raganya hewan, contohnya hewan kuda itu kan bergerak gitu. Jadi anak suka yang praktek-praktek saya masukkan ke situ ya. Jadi memang saya sudah pilih-pilih kayak gitu anak-anaknya. Itu kan tadi berdiferensiasi. Lah ini kan dalam pembelajaran ini Bapak terapkan atau disampaikan di komunitas belajar Bapak? Kebetulan karena pembelajaran berdiferensiasi itu masuk ke dalam IKM gitu, kurikulum merdeka ya Pak ya, dan sekolah saya itu termasuk yang diimbaskan. Jadi memang disitulah peran saya untuk bisa memberitahu. Mungkin ketika di IKM materinya belum mereka samar-samar gitu, saya jelaskan lebih detail lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang sudah dilakukan Pak Rizky ya di lingkungan SD Negeri Kedaung ini berarti sudah nyampe kepada guru-gurunya. Alhamdulillah sudah. Bapak pernah jadi narasumber untuk masalah ini di tempat lain? Kalau narasumber di tempat lain belum Bapak untuk saat ini, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat saya juga akan menerapkannya di tempat lain. Cuma untuk sharing di tempat lain mungkin di jenjang yang lebih tinggi itu di SMP. Kebetulan saya memang berkolaborasi di SMP, itu sempat ada bahasan itu gitu. Dan saya alhamdulillah bisa menjelaskan ke guru di SMP itu ya 1, 2 atau 3 gitu. Tapi bukan saya menjadi narasumber secara resmi, tapi memang ada pembahasan seperti itu gitu ya. Terus untuk pembahasan ya masih di ruang lingkup SD saja sih Pak, sama guru-guru di sini gitu. Jadi masih pemimpin pembelajaran. Iya betul ya. Sekolahnya masing-masing ya. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan saya bisa jadi narasumber, dan doanya Pak saya selalu bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu guru atau mungkin mereka yang membutuhkan ilmu dari guru penggerak. Jelas ini udah penampingan individu terakhir ya Pak ya. Iya Pak. Nanti tidak terasa kita sudah setahun loh Pak. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ya Pak, betul. Untuk ke depan ini kan program guru penggerak kan masih berjalan ya Pak. Iya, betul. Ya nanti Pak Bagus tetap mengikuti. Artinya ada jenjang yang lebih tinggi. Nanti ada jadi pengajar praktek ataupun nanti jadi fasilitator. Amin. Pak Bagus mengikuti. Amin. Yang pertama biar ilmunya tetap bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Pak Bagus. Saya apresiasi luar biasa Pak Bagus dari awal sampai sekarang tetap energi dan amin, terima kasih bisa memanajemen waktu yang tadi menjadi mutak Pak Bagus. Iya, itu manajemen waktu yang betul. Membagi. Iya. Memilah, membagi ya, terutama yang prioritas dulu. Saya memang dari manajemen waktu itu bagaimana memilih yang prioritas, yang terdekat, yang memang deadline-nya harus set gitu. Mudah-mudahan sukses Pak Bagus. Amin. Mohon doa tentunya Pak Bambang tentunya. Kita berjuang untuk kebaikan semua orang. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.